Tuh lihat sahabatmu Muhammad. Jadi kalau orang dulu Pak, orang yang kurang ajar itu menyebutkan nama Nabi Muhammad cuman namanya doang. Muhammad, Muhammad. Tuh, kalau kita umatnya Nabi Muhammad harus pakai sopan santun, harus pakai adab dan akhlak. Kita harus menyebut dengan gelarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Sayyidina Abu Bakar ditanya sama semua penduduk Mekah, tuh lihat sahabatmu Muhammad, katanya semalam dia baru saja perjalanan malam menuju Masjidil Aqsa. Lalu dia juga sebutkan dari langit dunia dia terbang menembus langit ketujuh Sidratul Muntaha. Apa menurut pendapatmu wahai Abu Bakar? Kata Sayyidina Abu Bakar dengan penuh keimanan, dia sebutkan lebih dari itu cerita Nabi Muhammad saya percaya. Lebih dari itu apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saya beriman. Alhamdulillah. Dan sikap itulah yang harus kita tanamkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iman dulu baru kita pikir pakai logika. Terima dulu dengan iman, baru Allah akan menuntun langkah kita membuka hikmahnya. Bu, saya ada contoh. Memang urusan agama harus kita nalar dulu dengan iman, ketimbang kita dahulukan akal. Nggak bakal sampai. Saya mau tanya, ibu-ibu kalau lagi datang bulan, ibu-ibu lagi datang bulan, sholatnya itu tidak dikerjakan, jadi hutang atau tidak, Bu? Ibu lagi mens, lagi head, sholat 5 waktunya nggak dikerjakan, jadi hutang atau tidak? Enggak. Lihat nih Pak, tapi ketika masuk bulan Ramadan, ibu-ibu dapat datang bulan lalu tidak mengerjakan puasa, jadi hutang atau tidak? Hutang atau tidak? Udah dibayar belum? Ayo, udah dibayar belum? Ini udah bulan Rajab nih, besok Syaban, besok udah Ramadan. Kadang-kadang ibu-ibu begitu Pak, begitu masuk bulan Rajab pasti ada yang nanya sama saya, Pak Ustadz mau tanya Pak Ustadz, kalau utang puasa yang kemarin belum dibayar gimana ya? Lah kemarin 11 bulan kemana aja? Emang kebiasaan ibu-ibu begitu Pak. Lihat nih, ada yang harus kita nalar dengan logika. Sholat ibu tidak diwajibkan membayar hutang ketika ibu tidak kerjakan, tapi puasa kok ibu harus mengerjakan. Kok ibu dianggap berhutang ketika ibu mendapat halangan? Coba pikir pakai logika, nggak bakal sanggup, nggak bakal sampai. Tapi Allah maha baik, Allah maha dermawan, dibuka hikmahnya. Kalau misalkan ibu datang bulan lalu sholat dianggap hutang, berapa banyak sholat yang harus ibu bayar dari mulai akil balik sampai dengan dewasa? Apa iya ibu bisa sanggup membayar banyaknya hutang sholat yang ditinggal? Enggak mungkin. Tapi lihat Ramadan ibu-ibu begitu datang bulan tidak mengerjakan, ibu dianggap berhutang. Kenapa? Karena Ramadan hanya 1 bulan dalam 1 tahun. Masa iya nggak bisa kerjakan? Betul Bu? Betul Bu? Sampai di sini paham? Sudah paham? Kalau paham boleh pulang. Udah paham belum? Saya ngomong udah dari tadi kok nggak paham-paham Bu. Kata ibu-ibu nih, Ustadz salah sedikit ngomong kok disalahin lagi. Bu, Pak saya mohon maaf ya Pak ya, kok sedikit-sedikit ibu yang dipanggil. Karena Pak saya lagi melihat keadaan ini, kita lagi terpojok Pak. Kaum bapak-bapak lebih sedikit dari kaum ibu-ibu. Kalau sampai kita punya niat jelek Pak, habis kita pagi ini Pak. Banyakan ibu-ibunya. Bu, sebelum saya melanjutkan, nanti saudara saya bahasan Isra wal Mi'raj lebih panjang lagi bahasannya. Pokoknya harus kita semangat ngaji sampai dengan selesai, insya. Sebelum saya melanjutkan, saya kepengen ambil berkah. Jadi di setiap tempat banyak manusia-manusia mulia yang saya yakin lisannya ketika berdoa lebih dikabul sama Allah ketimbang kami berdua. Jadi di sini pasti banyak Allah mengkabulkan